Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, di hari Sabtu tanggal berapa nih? 27 April, saya saat ini bersama Kang Ajis dan Teh Priska ada di Rumah Dunia. Kegiatannya adalah kegiatan World Book Day. Kawan-kawan, saya bertemu beberapa penulis nih. Ada Kang Ajis Amri dan juga ada Teh Priska. Kang Ajis, saya dengar Kang Ajis dalam acara World Book Day Ya, ada buku yang ikut dipamerkan. betul. Nah, buku apa itu Kang? Bisa diceritakan Kang? Namanya Selendang Merah Peguron. Coba tunjukkan. Ah ini kawan-kawan ya. Nah, ini bukunya Selendang Merah Peguron. Ya, Nah Kang, saya ingin tahu sejarah latar belakang bagaimana novel Selendang Merah Peguron ini bisa dicetak dan jadi novel. ya. Sejarahnya mungkin prosesnya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Ya, iya, ya. Ya, saya mencoba untuk menuangkan ide dan pengalaman-pengalaman yang ada yang pernah saya alami kan gitu. Sehingga berawal dari keresahan bagaimana pencatatan sejarah itu terlalu kaku dan baku kan gitu. Iya. Sehingga saya mencoba menghubungi Kang Rahmat di sekolah menulis Menulis Banten, Banten, kan iya, gitu. iya, iya. Untuk belajar menulis di sana, bagaimana proses untuk menulis, bagaimana tanda baca dan yang lain-lain kan gitu. Sehingga sampai terbitlah novel Selendang Merah Perburuan ini. Oke. Kang Ajis saya mau tanya, sebelumnya Kang Ajis belum pernah menerbitkan buku? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Oke, oke, oke ya. Selama perjalanan menulis itu Kang, banyak tantangannya, mulus-mulus saja atau banyak hambatannya Kang? Nah, terutama masalah prosesnya ya. Prosesnya karena saya tuh berangkatnya dari awam yang sama sekali belum pernah ikut sekolah menulis, Iya. kan gitu. Makanya untuk teman-teman yang belum pernah belajar sekalipun, yang belum pernah tahu tentang dunia kepenulisan, Iya. kalau belajar di sekolah menulis Banten, insya Allah akan dibimbing secara benar dan tajam kan gitu. Apalagi berkat dari semangat dan motivasi dari guru saya, kemungkinan kalau bukan gurunya Kang Rahmat Heldi HS, mungkin Bisa gagal. bisa gagal karena ini dibutuhkan kesabaran karena mengajari orang yang awam sekali dalam dunia kepenulisan kan gitu. Sehingga saya beruntung sekali ketika tahu eh, yang mengajari adalah Kang Rahmat sendiri dengan kesabarannya, dengan keuletannya kan gitu. Teman tepat waktu termasuk secara jam, secara hari kan dia meluangkan dari kesibukannya kalau hari Minggu-Minggu, Sabtu-Sabtu dan tepat kan. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu perjalanan proses saya. Betul. Nah, di samping saya ini ada Teh Priska. Teh Priska ini owner Teras Bambu, kafe Teras Bambu. Teh Priska, Ya. melihat sosok Kang Ajis yang sudah pernah kenal dekat atau barangkali pernah ngobrol banyak. Seperti apa sosok Kang Ajis? Saya mengenal Kang Aziz itu karena kita sebelumnya berdiskusi sering dalam dunia ekonomi kreatif. Iya, Jadi saya mengenal sosok beliau itu sebagai pengusaha. pengusaha. Ya. Oh, pengusaha. Pengusaha. Oh, luar Nah, biasa. jadi ketika saya mendengar saat kita ngobrol-ngobrol, beliau bilang saya mau nulis buku teh gitu kan, dan mau mengangkat juga beberapa sejarah yang ada di Banten, dan saya apresiasi banget gitu Iya. loh. Wah, keren, dan jarang-jarang seorang pengusaha dia itu mau menulis buku, Iya. apalagi yang kontradiksi dengan background beliau. Kalau misal orang pengusaha, dia menulis buku pasti buku tentang bagaimana Jualan. menjadi pengusaha Pengusaha. yang sukses, Iya. gitu kan, bagaimana menjadi tentang dunia perekonomian. Iya, betul, betul. Tapi ini yang saya bikin menggelitik, Iya. kok tema yang mau diangkat adalah tentang sejarah. Oh. Saya jadi agak lucu, tapi Iya. buat saya wah keren, karena perlu bagi kita semua, khususnya bagi putra daerah yang ada di Banten. Sebenarnya background apapun kita harus mengenal Banten, karena bagaimana di sana banyak sekali warisan yang harus kita jaga Iya. supaya Banten itu tetap kuat, tetap menjadi Banten yang besar, dan juga bahkan bisa kembali lagi menjadi Banten yang bisa dikenal oleh dunia. Oke, di Yang zaman jaya. seperti zaman Kesultanan Oh Banten. iya dong, harus Oke, dong. ya. Baik, Teh Priska ya, luar biasa ya. Kang Ajis, pengusaha, kemudian membagi waktu belajar menulis. Pertanyaannya, memang usahanya tidak terbengkalai, Kang? Ketika Kakak ngurusin, ada usaha yang diurusin, tiba-tiba beralih ke menulis. Bagaimana ini pengaturan waktunya? Ya, untuk masalah waktu
Jadi semua orang mempunyai waktu yang sama, 24 jam. Luar mereka biasa. juga 24 jam yang mempunyai sama. kesibukan masing-masing. Oke. Masalah sibuk tidak sibuk itu tergantung tentang prioritas. Oh. Gitu. Kalau kita memaksimalkan waktu dengan 24 jam itu membagi waktu, mana itu pekerjaan, mana itu berinteraksi dengan karyawan, dengan keluarga, dengan sahabat atau keluarga, atau dengan belajar kan Oke. gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan waktu tanpa mengesampingkan waktu yang lain, pekerjaan yang lain. Apalagi pekerjaan itu kan sifatnya bagi seorang pengusaha itu bagaimana caranya untuk membangun suatu sistem. Jadi pekerjaan itu bisa berjalan tanpa harus ada kita. Karena sistemnya sudah dibangun. Sudah dibangun dari awal. Makanya Kang Ajis beralih mencoba belajar untuk menulis novel. Ya. Tidak terganggu pekerjaan Tidak terganggu usahanya. sama sekali. Bahkan karyawan pun ataupun keluarga ataupun istri pun sudah saya sampaikan bahwa pekerjaan tetap berjalan, bahkan lebih produktif kan gitu. Karena katanya menulis itu menjadi suatu terapi untuk mengisi kesibukan yang kosong atau mengulik imajinasi ataupun sisi kreatif yang akan juga berimpact kepada dunia usaha. Karena otaknya itu terlatih ataupun terpacu dengan ide kreatif. Bukan cuma dituangkan dalam sisi kepenulisan, tapi juga ide kreatif ini juga nanti akan ada memecut ide kreatif di dunia usaha itu sendiri. Luar biasa. Itu ya. Keren ya. Teh Priska, saya tanya, perlu nggak sih pengusaha itu dia juga harus bisa menulis kan? Kalau buat saya perlu ya. Perlu. Apapun tema yang akan diangkat dalam sebuah tulisan yang mau dia buat, setidaknya dia bisa memberikan sharing ilmu. Ketika misalkan dia ada di zaman itu, mungkin dia bisa sharing melalui cerita. Ya kan? Tapi ketika misalkan dia nanti di masa yang akan datang, itu semua kan bisa menjadi inspirasi dan cerita. Bahkan semoga tidak ketika ada sebuah proses perniagaan, ilmu-ilmu dalam perniagaan, ketika orang pernah lo dulu ada yang pada masa ini pernah ada yang melakukan proses sedemikian. Jadi orang jangan ketika ada hal kesalahan, orang jangan sampai melakukan kesalahan yang dia ulang di masa yang akan datang. Maka itu menjadi penting, perlu dan pengusaha sangat itu penting. bisa menulis. Apapun tema yang akan diangkat, mau itu nanti dari segi dari segi dunia ekonominya ataupun mungkin seperti Kang Ajis yang mau menulis sejarah, karena kan sebenarnya Kang, boleh sedikit saya tambahkan sejarah Banten yang saya tahu. Dengan berbagai cerita kisah versi yang ada, sebenarnya satu, Banten itu dikenal dengan dunia perekonomiannya. Berarti ketika seorang ekonom ataupun seorang pengusaha dia berbicara tentang sejarah, itu akan merewind kembali dan dia melihat apa sih dan mengapa Banten itu bisa menjadi pusat perdagangan bukan hanya di nasional, bahkan dunia. Itu yang harus penting. Baik, luar biasa ya, keren ya. Ini waktu kita terbatas. Kang Ajis, pesan atau statement terakhir Kang Ajis, bagaimana mengajak teman-teman yang lain untuk juga bisa menulis. Kaitannya dengan menuliskan jejak-jejak yang nanti untuk bisa dibaca untuk anak cucu kita. Pesan terakhir untuk mereka yang belum menulis nih, para pengusaha. Setiap orang itu mempunyai pengalaman dan keilmuan yang berbeda-beda masing-masing. Nah, jadi ketika pikirannya ataupun idenya ataupun pengalamannya itu juga bisa dituangkan secara di dunia kepenulisan, kan gitu, itu akan menjadi suatu ilmu yang baru kan gitu, sehingga bisa dinikmati ataupun dibaca untuk generasi berikutnya. Nah, terkait untuk dunia kepenulisan, tidak ada yang tidak mungkin. Saya pun menyadari bahwa dengan kepenulisan yang jelek, yang awam dan bahkan belum pernah ikut ke sekolah ataupun kelas penulis manapun, akhirnya bisa dibimbing dengan kalau dengan ada kemauan dan keinginan yang kuat, kan gitu. Insya Allah kita juga bisa menuangkan ataupun bisa menjadi seorang penulis. Kan gitu. Alangkah baiknya setiap ilmu, pengetahuan ataupun pengalaman yang kita tahu, kita ketahui bisa dituliskan kan gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk menjadi seorang penulis. Walaupun backgroundnya bukan penulis. Walaupun backgroundnya bukan penulis ataupun bukan orang sekolahan sekalipun. Ya, luar biasa. Tapi terakhir statement yang bisa disampaikan untuk Kang Ajis, pengusaha, dan juga untuk masyarakat Banten. Apa kira-kira? Buat saya selalu apresiasi diri kita. Karena setiap orang itu pasti sudah Allah fitrahkan kelebihan dan kekurangan. Jadi asahlah kemampuan diri yang ada pada diri kita
supaya kita menjadi orang yang spesial, karena kita semua ini spesial. Oke, beri tangan dulu ya. Wah, luar biasa. Kawan-kawan, itu perbincangan singkat saya dengan Kang Ajis yang baru saja novelnya ikuti launching di acara World Book Day Rumah Dunia, dan juga Teh Priska sebagai owner Cafe Teras Bambu. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.